Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sayyidina ta'ala bil Fatihah. Radhiyallahu anhu wal maghfirah. Hadratur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul Fatihah. Alladhina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul Fatihah. Alladhina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Sampai pada surat Al-An'am ayat yang ke berapa Nana? 82 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Wahum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha'. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin.
wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walam yalbisu lan ora nyampur sapa alladzina yakhlitu tegese nyampur sapa alladzina imanahum ing imane alladzina bidzulmin kelawan syirik bisyirken tegese kelawan syirik kama fusira kaya oleh den tafsiri apa dzulmin Bidzalika kalan mengkono-mengkono syirikin fi hadis sahihaini ing dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim. Jadi tafsir itu ia mewakili hadis Nabi. Jadi maknanya zulmin di dalam hadis itu adalah syirik. Zulmin yang maksudnya membuat penganiayaan. Orang yang syirik itu orang yang sebenarnya menganiaya dirinya sendiri ya. Orang ini kan tujuannya oleh Allah manusia ini diciptakan satu fungsi supaya dia tahu dan mengetahui bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan dia, menggerakkan dia, menolong dia, membuat matanya bisa melihat, membuat mulutnya bisa berbicara. Itu Allah yang Maha Esa. Lah makanya inilah perjuangan Nabi Ibrahim AS ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Ibrahim. Orang-orang Namrud ada orang gak bisa ngomong ya. Diajak ke berhala. Mereka nyembah pagi, siang nyembah, siang sore, pagi, siang sore. Ya Tuhan, berikanlah suara kepada anak saya supaya bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, tetap tidak bisa ngomong. Akhirnya diajak ke dewa yang lain, tetap nggak bisa ngomong. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, yang memiliki suara dan menghilangkan suara anak kamu adalah Allah. Siapa Allah ini Ibrahim? Dialah yang menciptakan saya dan kamu, menciptakan matahari dan rembulan, menerbitkan matahari timur dan menenggelamkan matahari di arah. Itulah kekuatan di luar kekuatan manusia dan sebagai pencipta segala alam semesta. Setelah itu dia memohon, mintalah pada Allah yang memberikan suara kepada anak. Akhirnya dia sembuh dan menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim. Itu akan aman. Tapi jikalau orang ini tidak, maka ketika Nabi Ibrahim berjembat, siapa yang aman, kamu atau saya? Coba mau bikin hancur tuh berhala, mau bikin patah-patah tuh tangannya berhala, mau bikin hilang satu matanya, bisa nggak berhala itu nempelin sendiri? Bisa. Maka ketika Nabi ini kan termasuk ayat yang menunjukkan tentang peristiwa Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud ya. Raja Namrud, hei Ibrahim, seperti Fir'aun, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan orang. Yang satu dipenggal kepalanya, satu dibikin hidup. Dia lihat, Musa, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim, coba kalau kamu benar-benar sebagai Tuhan, penggerak seluruh alam semesta, matahari terbit dari timur, coba terbitkan dari barat. Nah, maka itulah sesuatu yang mustahil. Maka segala macam itu dinamakan pencipta matahari terbit dari
timur. Pencipta matahari terbit dari timur, tenggelam di itulah Allah. Maha menggerakkan, maha menciptakan, maha menganugerahkan. Ya. Suara kamu milik siapa, Salim? Milik siapa suara kamu? Siapa yang ngasih? Tadi itu suara siapa? Milik siapa? Tapi ya jangan terus kamu ngaku. Oh itu berarti suara Allah. Dengarkan suara Allah. Bismillah, suara Salim. Gak boleh ngaku-ngaku itu. Namanya orang yang musyrik. Tidak boleh begitu. Ya nggak bisa lah. Kalau sudah jadi nasi, boleh nggak dikenamakan gabah? Boleh nggak? Boleh nggak? Arul kamu makan apa? Kayak abah, saya makan gabah. Kamu diguyu, diketawain orang satu desa. Kamu orang goblok ya? Makannya makan tapi nasi itu dari mana? Nasi dari mana? Nasi dari mana? Nasi dari gabah itu dari mana? Padi gitu. Padi dari mana? Dari dan seterusnya. Semua itu dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh diakui. Kalau sudah jadi nasi ya jangan aku gabah lah. Kalau sudah jadi manusia ya jangan aku Allah. Ya memang dagingnya manusia, daging siapa? Milik siapa? Allah. Darahnya manusia miliknya siapa? Allah. Iya enggak? Matanya manusia milik siapa? Nyawanya manusia miliknya siapa? Ruhnya manusia miliknya siapa? Berarti manusia tidak punya apa? Semua Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wah, ini berarti Allah. Ya, kamu ya gendang. Musyrik. Ya enggak boleh. Terus kamu ngaku jadi Allah. Berarti Allah. Ya, kalau dipotong lehermu kamu. Tidak boleh kita menjadi syirik. Ini semua memang ciptaan Allah tapi tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui kamu jadi raja kantor raja itu begitu. Nah, pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada yang iman kepada Allah, ada yang bersekutu kepada Allah. Mereka yang aman, mereka mendapatkan petunjuk Allah. Nah, ada nih. Ulaika utawi mengkono alladzina amanu wa lam yalbisu bi imanan bidzulmin. Kamu ku tetep kadune alladzina amanu tayaman. Iku bener tekan ngene. Iya, bener. Iya. Minal adzabina adzab wa mutabi alladzina iku mutatuna wong kang oleh pitutur kabeh wa tilka ta mengono hujai Nabi Ibrahim iku mubtadaun dadi mubtada ayu badal lan den gawe badal minhu sangking tilka apa hujjatuna hujjah sangi ingsun allati rupane hujjah ihtaja kang gawe hujjah ya kelawan lati sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim ala wahdaniyatillahi yang atasnya sifat suwijine Allah. Jadi yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seluruh keturunannya sampai Nabi Muhammad beragama tauhid. Kecuali yang tidak mau. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang menyampur ketauhidan dengan kesyirikan. Siapa? Ya orang-orang Quraisy itu. Orang Quraisy yang musyrikin. Kembali ke seperti zaman Namrud. Jadi masalah manusia itu banyak. Ya Tuhannya harus banyak dong. Jadi wong kaum Raja kenapa unta saya kok kering, kurus, nggak mau makan? Ini harus ada Tuhan unta. Makanya bikin berhala untuk khusus unta. Jadi kalau untanya sakit dia datang ke Tuhan tuh. Tuhan unta saya tolonglah jadikan gemuk. Ada dewa unta. Nanti ada lain, tumbuhannya nggak bisa berbuah, dia bikin tuhan-tuhanan yang untuk Tuhan kurma. Tuhan tolonglah kurma saya. Dia bikin saya sendiri, dia sembah sendiri. Itulah orang-orang musyrikin yang ada di dalam kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ono Tuhan pitik barang ono. Makanya dia bikin Tuhan kadang di rumah itu orang-orang di zaman Nabi Ibrahim
ada Tuhannya untuk peternakan, ada Tuhan perkebunan, seperti orang di zaman jahiliyah. Nah itu, setiap nabi akan menghadapi kaumnya yang musyrikin, seperti Rasulullah SAW. Bahkan tak ada sampai Tuhan jinjing, Tuhan portable, Tuhan yang bisa dikantongi. Tuhannya kayak pena ini, ada Tuhannya. Ini mau berangkat harus nyembah Tuhan. Hei Lata, Uja, Manat, Ubal, bas-bas. Kalau sudah disembah dikantongin. Ini Tuhan keberuntungan untuk unta. Nah, itu kan diriwayatkan di waktu perang Badar itu. Itu bawa Tuhan nempel di pedang, itu Tuhan-Tuhan mereka. Ada Tuhan yang bisa digerak-gerakkan begini, Tuhannya itu. Lata, Uzat, Manat, Udal, Ubal itu Tuhannya orang kafir Quraisy. Seperti di zaman Nabi Ibrahim juga sama. Bahkan ada Tuhan yang portable, bisa dikantongin Tuhannya, bisa dikantongin. Bahkan Tuhan sampai di zaman kafir Quraisy itu, zaman pamannya Nabi itu aja yang musyrikin, namanya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu spesialis membuat Tuhan. Tuhan digawin. Kalau Tuhan merusak lain, bawa ke sana. Katanya itu zaman jahiliyah. Waduh, Tuhan saya jarinya putus satu. Bawa ke Pak Lahab. Yang itu kan bikin nyambung Tuhan. Jadi berijine Tuhannya protokol hiji. Mereka digawa dong. Pak Wahab, Pak Abu Lahab, ini Tuhan saya jari kelingnya putus, tolong sambungin. Oh iya, sambungin. Bayar. Bisnis pertuhanan. Itu namanya siapa? Abu Lahab. Bahkan dia suka ngobrol. Pada hari ini akan diobral. Siapa yang beli Tuhan 4? Manat, Uzat, Lata, Hubal, Manat, maka dia akan mendapat Tuhan untuk unta. Tuhannya itu diobral. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Ibrahim juga sama. Begitu. Tapi kalau di zaman Nabi Ibrahim di Babilonia itu, yang membentang kekuasaannya sampai di Turki ya, sampai di Ankara, ada Tuhannya mayoritas adalah dewa, ya hampir sama ya. Jadi peradaban Babilonia dengan Romawi, Yunani itu hampir sama ya. Cuma perbedaannya kan kalau di Romawi itu ada nama-namanya ya. Yunani ada dewa Januari, dewa Janus namanya. Ada dewa Janus, dewa Maret ya, Mars ya, dewa Mars. Ada dewa Julius Caesar. Maka orang namanya siapa? Julius Caesar itu raja barat ya. Dia kemudian mulai menyembah kawakib ya, bintang itu. Ada yang mengatakan menyembah bintang, ada yang menyembah dewa matahari, ada yang menyembah matahari. Di awal itulah pertama kali dicatat penanggalan Julius Caesar itu. Dia menyembah dewa Janus ya. Jadi barang siapa yang tahun 2022 itu sebenarnya tahunnya dewa Janus ya. Jadi maka kalian nggak usah ikut-ikutan ya. Pesta pora, ya yang penting doa, minta pada Allah diselamatkan dari segala macam mara. Kalau punya dosa minta ampunan kepada Allah, jangan ikut-ikut berpesta pora. Itu namanya kalian ridho terhadap penyembahan dewa Janus. Dewa siapa? Dewa Janus. Wih, siapa jenis? Khairuddin. Tahun baru berjoget-joget Bainju. Nah, apa mana? Baronggeng. Jangan ikut-ikutan. Itu adalah penyembahan dewa Janus yang dilakukan oleh Julius Caesar ya. Jangan ya. Walaupun sana banyak orang baronggeng ya. Iya kowe tar-tar kita baru amor nang kusu-kusu nanti kena. Ini joget-joget. Jangan ya. Itu. Penyembahan dewa apa? Janus. Janus. Maka kamu jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru itu. Apa yang harus dilakukan? Minta maaf kepada Allah. Kalau banyak dosa minta maaf. Kalau banyak kesalahan minta maaf kepada Allah. Kita minta anugerah diselamatkan dari bala, dari bencana, itu kan begitu. Itulah yang harus dilakukan setiap umat manusia. Ini masih apa enggak itu?
Masih. Saudara Nabi Muhammad. Itu yang harus dilakukan oleh setiap insan yang berakal dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wahdaniyatillahi, ingat sifat suwijine Allah min ufulil kaukibi sanging surupe pira-pira rantang wa malan perkara ba'da ing dalam sawise ufulil kaukab wal khabaru ta khabari kuatainaha Ibrahim ataina paring sapa ing sunaing hujjah Ibrahim ing Nabi Ibrahim arsyada tegese numinterake utawa nuduhake sapa ing sunu ing Ibrahim amane hujjatan ing hujjah ala qaumi ngatasi qaum Nabi Ibrahim narfa'u ngluarake sapa ing sun darajat ing pira-pira derajat man ing wong nasal kang ngrasake sapa Allah bila dofati kelawan ngidofake watan winilatan min fil ilmi ing dalam lafadz ilmi wal hukmi lan lafadz hukmi wal hikmati inna rabbaka ing setune pangeran sira iku hakimun dat kang wicaksana bin sunai ing dalam gegaweane Allah alimun turde iku dat kang mudaneni di khalqihi kelawan makhluki Allah wa wahabna lan paring sapa ingsun lahu maring Ibrahim Ishaq ing angsal putra Nabi Ishaq wa Yaqub lan putu Nabi Yaqub ibna kang dadi putra jale Ishaq kulan ya sekabehane minuma sang Ishaq wa Yaqub hadaina paring pituduh sapa ingsun wa Nuhan lan Nabi Nuh hadaina nuduhake sapa ingsun min qablu sang sadurunge Nabi Ibrahim qabla Ibrahim tegese sadurunge Nabi Ibrahim wa min dzurriyyatin anak turune Nabi Nuh Nuhin Nabi Nuh Dawud darupane Nabi Dawud wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman ibnu kang dadi putrane Dawud wa Ayyub lan Nabi Ayyub wa Yusuf lan Nabi Yusuf ibnu Yakub kang dadi putrane Nabi Yakub wa Musa lan Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono jaza kama jazaina kaya oleh malas sapa ingsun hum ing ibna anbiya naji malas sapa ingsun al muhsinna ing bira-bira kang gawe bagus-bagus kabeh. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang dipilih oleh Allah menurunkan para nabi, maka Nabi Ibrahim itu dinamakan bapaknya para nabi. Dinamakan apa anak-anakku? Bapaknya para nabi. Bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Soal Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu adalah keturunannya Nabi Dawud, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak 3, namanya Sam, Ham, dan Yafis. Sam menurunkan bangsa Eropa, ya, bangsa Arab sebagian, ya, itu keturunan Sam. Orang-orang di pegunungan Balkan, Pulau Siprus, ya, Eropa, Rusia, itu keturunan dari Sam. Kemudian setelah itu Ham menurunkan orang bangsa Asia, Afrika, ya, sebagian Asia, sebagian Afrika yang seperti orang kulit hitam, tapi ya ada yang mancung itu. Dan Yafis menurunkan orang Asia Tenggara, Asia kita ini, orang Cina, orang Thailand, ya, orang Malaysia, Indonesia, ya, orang Sundaland, ya, Sundaland, Sundaland itu dulu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia itu masih satu pulau, belum ada selat apa itu antara Kalimantan sama Sumatera itu namanya selat apa? Selat apa kowe? Selat apa, Duk? Selat Bangka, Selat Sunda. Oh lho. Selat apa? Dulu. Antara Sumatera Kalimantan selat apa namanya? Selat? Selat apa? Selat Sunda. Selat apa lagi? Laut Jawa, Javasi. Itu semuanya dulu masih satu, belum ada lautnya.
masih kepulauan Sundalen. Lah itu dihuni oleh nenek moyang keturunan Nabi Nuh bernama Yafis. Orangnya tidak begitu tinggi, pendek-pendek, kulitnya sawo matang. Nanti orang Kipti yang agak pendek keturunan Ham itu Raja Fir'aun ya. Dia bukan Raja Fir'aun, nenek moyang Raja Fir'aun ngambil tukang kayu dari negeri Sundalen, Pulau Sunda. Ada yang mengatakan negeri Suwarna Dwipa itu. Suwarna Dwipa itu diambil, lah nanti tukang itu punya anak namanya Hajar. Hajar ini orangnya cantik, suatu saat jadi dayang-dayangnya di istana Raja Mesir dan dihadiahkan kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti turun-turunnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu keturunan orang Sundalen. Itu begitu. Orang Sundalen. Itu dulu ada pegunungan Lemuria, itu dulu masih satu kepulauan Sunda. Itu Sundalen namanya. Sundalen itu berarti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan sebagian Sulawesi itu masih satu kesatuan. Nah, nanti orang-orang dari Afrika yang keturunan Ham itu akan sampai ya mungkin di daerah mana yang orangnya hitam-hitam itu, Papua, dari Papua, Port Moresby, Australia, Aborigin itu dari Australia itu. Itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh. Nah, Sam ini nanti yang orangnya tinggi-tinggi, mancung-mancung, turun-turunnya sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak, punya cucu namanya Nabi Yakub. Dari ibu yang lain Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Punya anak-anak terus nyanyi sampai akhirnya punya anak-anak sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada syariatnya kepada kita semuanya. Ini Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan agama Nabi Ibrahim, agama yang hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk Nabi ini masih ada keturunan ya. Ada keturunan Nabi Nuh, nanti sampai keturunan Nabi Ibrahim ya, sampai ada termasuk juga Nabi Dawud ya. Nabi Dawud itu nabi yang masih muda sekali ya. Ada seorang raja namanya Raja siapa? Raja Tolut ya. Lalu ada mengatakan nabi, ada mengatakan dia raja. Raja yang soleh ya. Kemudian dia punya tentara kopral ya, tingkatan paling rendah ya, namanya Dawud itu. Namanya Dawud, Nabi Dawud itu dia tidak pernah sehari makan sehari tidak, itu puasa ya. Nabi Dawud itu dia itu orang sakti dari ayahnya Dawud atau David ya. Kalau bikin senjata itu dari tanah, dari besi ya, dari tanah. Besi itu dilemaskan karena kekuatannya puasa dan suaranya sangat merdu. Yang dipilih oleh Allah, seorang pemuda ini dikasih kitab Nabi Dawud ya. Nabi Dawud dialah yang bisa mengalahkan Raja Jalut ya. Atau orang Barat mengatakan raksasa Goliat ya. Dengan sekali, ada yang mengatakan pelontar batu tak kepalanya langsung jatuh ya Raja Jalut itu. Karena kekuatan daripada Raja Tolut. Raja Tolut itu yang mengalahkan Raja Jalut. Karena apa? Karena setelah Raja Tolut meninggal, akhirnya Nabi Dawud yang kopral ini langsung jadi raja. Karena bareng ada kan ada sayembara. Siapa yang bisa membunuh Raja Jalut akan jadi raja. Jadi raja. Akhirnya yang jadi raja Nabi Dawud. Kemudian ada Nabi Yusuf, itu keturunan Nabi Ibrahim juga, putranya Nabi Yakub itu masih dekat, itu berarti buyutnya Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya ada Nabi Yusuf dan Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf nurunkan sampai Nabi Dawud alaihissalam, ya, sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Al-Fatihah. Baca, Ya Rabbana bil ahdi